Udah kelihatan ininya? Udah Ibu. Oke ya. Baik, kita diskusi tentang konsep dasar postpartum. Kalau pada saat penjelasan Ibu ya di perjalanannya nanti ada pertanyaan, silakan ya. Silakan nanti kali kita diskusi. Oke ya. Jadi kenapa kita harus paham dulu sebelum kita merawat ibu postpartum. Jadi ibu postpartum ini bisa juga kita sebut dengan postnatal ya. Postpartum itu nama lainnya adalah postnatal ya. Boleh ya. Jadi apa bedanya postpartum dengan postnatal gitu? Sama ya, istilahnya aja yang berbeda. Jadi postpartum itu partus ya, partus jadi pos melahirkan, postpartus ya. Jadi selesai melahirkan gitu ya atau postnatal gitu ya, itu nama lainnya juga. Nah, jadi yang dimaksud dengan postpartum itu adalah masa setelah plasenta lahir. Jadi perhatikan ya, jadi bukan anak lahir. Jadi kalau plasenta belum lahir, itu ibunya belum masuk ke masa postpartum. Jadi masa postpartum itu adalah masa setelah plasenta lahir. Plasenta itu nama lainnya ari-ari ya, dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali pada keadaan sebelum hamil. Jadi pada keadaan hamil ya terjadi pembesaran pada alat-alat reproduksi wanita ya termasuk uterus ya atau kandungan ya atau rahim. Nah, itu membesar karena adanya janin di dalam rahim. Nah, itu membesar. Tapi setelah postpartum ya, setelah plasenta lahir, nah kemudian sampai selama kira-kira 6 minggu, semuanya itu kembali ke keadaan sebelum hamil. Ya, tergantung dengan perawatan ibu-ibunya gitu ya. Jadi 6 minggu. Jadi ada juga masa postpartum ini 42 hari. Ya, kalau 6 minggu itu berapa hari berarti? 6 minggu berarti berapa hari? Izin 1,5 bulan Ibu. Ya, 1,5 bulan atau 4 minggu aja udah 30 hari ya. Terus ditambah dengan eh, 2 minggunya lagi gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi ingat ya, setelah plasenta lahir sampai kondisi ibu seperti semula sebelum hamil. Jadi kira-kiranya itu 6 minggu. Nah, ini anatomi fisiologi. Jadi kalian selama merawat ibu postpartum, jadi harus pahami ya di mana posisi-posisinya. Jadi ini kalian yang berhubungan dengan genitalia interna, eksterna ya, di mana itu labia mayor, kemudian labia minor atau disebut juga labium ya, kemudian uretra ya, jangan salah ya, jangan salah lobang. Kemudian anus yang di mana? Karena pada saat kalian melakukan perawatan atau pada saat vulva hygiene, nah itu kan yang dibersihkan terlebih dahulu gitu ya. Labia, apa dulu yang dibersihkan? Apa dulu yang dibersihkan? Mayor apa minor yang terlebih dahulu dibersihkan? Ya, jadi harus dipahami ya mana anatomi organ reproduksi tersebut. Kemudian monfubis apa itu gitu ya. Nah, itu juga harus tahu posisinya di mana. Nah, ini Ibu hanya mereview karena kalian sudah dapat pada tingkat 1 yang untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi. Nah, kemudian ini genitalia eksterna juga ya organ-organnya. Nah, yang ini yang sering kita ini kan adalah perineum. Jadi nanti pada saat kalian melakukan perawatan perineum, yaitu daerah mana yang disebut dengan perineum, gitu ya. Nah, perineum ini adalah ya daerah muskular ya yang ditutupi kulit ya. Nah, itu terletaknya antara vagina dan anus ya. Nah, daerah perineum inilah nih posisinya di sini nih. Jadi daerah perineum inilah nanti yang sering dilakukan episiotomi gitu ya.
Jadi episiotominya itu biasanya miring ya, tidak lurus. Karena kalau lurus dia akan robek sampai ke anus. Jadi miring ya, itu yang disebut dengan lateral. Gitu. Nah, kemudian kalau yang apa yang ya ini. Jadi yang uterus ya, jadi uterus itu sering juga disebut dengan uteri. Ya, jadi uterus atau uteri itu adalah organ yang berdinding tebal, kemudian di dalamnya juga ada muskular, ya. Kemudian dia mirip buah pir, ya, ukurannya normal, ya, bentuknya simetris, kemudian apa namanya di dalamnya juga ada lapisan yang disebut dengan endometrium. Ya, jadi itu banyak pembuluh darah di situ. Jadi apabila ovum atau sel telur itu tidak dibuahi, ya biasanya endometriumnya itu luruh. Itulah kalau pada perempuan yang disebut dengan menstruasi. Nah, tapi kalau sel telurnya dibuahi, ya, nah kemudian nanti hasil pembuahannya itu lengket di dinding endometrium gitu ya. Nah, ini uterus ya. Jadi kalian bisa baca-baca kembali terkait dengan organ-organ reproduksi pada wanita ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah tahapan masa postpartum. Kita kenal ada 3 tahap ya. Jadi immediate postpartum ini adalah setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Nah, pada saat tahap masa postpartum, immediate postpartum ini kita harus lakukan pengawasan terhadap di masa postpartum yang immediate ini karena sering terjadi perdarahan. Nah, perdarahan terjadinya itu karena apa? Karena atonia uteri. Jadi tidak ada nih kontraksi uterus atau tidak ada kontraksi uteri. Itu yang disebut dengan atonia uteri. Nah, sering tuh terjadi perdarahan. Ciri-cirinya apa? Kalau tidak ada kontraksi uterus atau atonia uteri. Nah, ininya itu kalau kita raba, uterusnya itu lembek gitu ya, terasa lembek. Kalau kencang dia sedang kontraksi itu. Nah, kalau dia berkontraksi, itu sisa-sisa perdarahan atau darah yang ada di rahim itu akan keluar gitu ya. Jadi sampai plasenta lahir ya, itu sebenarnya kita dipacu apa diupayakan ibunya kontraksinya tetap bagus, kontraksi rahimnya. Malah sampai masa postpartum, kontraksi harus baik, ya seperti itu. Karena untuk mengeluarkan sisa-sisa dari perdarahan saat melahirkan. Nah, immediate postpartum ya, seperti Ibu sampaikan tadi, sejak plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Kemudian tahapan yang kedua adalah early postpartum. Itu 24 jam sampai dengan 1 minggu. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan 24 jam sampai 1 minggu, selain perdarahan yang kita awasi, kita pastikan juga involusi uteri itu normal. Involusi itu artinya apa? Terjadi penurunan tinggi fundus uteri. Ya, foot ya, tinggi fundus uteri. Gitu. Kita pastikan involusinya normal. Dan nanti ada di slide berikutnya berapa ya tinggi fundus uteri secara normal hari pertama, hari kedua dan berikutnya. Kemudian tetap kita pastikan bahwa tidak ada perdarahan. Lohea itu adalah sekret, cairan yang keluar dari uterus dan vagina. Ya, itu lohea namanya. Loheanya juga warnanya berbeda ya, mulai dari hari pertama, hari ketiga, minggu pertama dan seterusnya. Itu ada ya warna-warna ciri khasnya. Nah, secara normal itu tidak bau gitu ya. Nah, tidak bau busuk. Kemudian ibunya juga tidak demam
ya, dan dipastikan juga ibu cukup mendapat makanan dan cairan serta ibu dapat menyusui dengan baik. Jadi pada tahap yang kedua ini, tahap masa postpartum, early postpartum, jadi di 24 jam sampai 1 minggu, kita pastikan ini ya terjadi pada ibu. Artinya apa? Involusinya, uterinnya normal, kemudian tidak ada perdarahan, lokia tidak berbau busuk, ibunya tidak demam, ibunya cukup ya nutrisinya, ya cairannya, kemudian ibu juga dapat menyusui dengan baik. Jadi pada tahap 2 ini tidak ada lagi yang menyusui tidak efektif. Nggak ada masalah itu lagi pada ibu, masalah keperawatannya. Ah, apa asal si perawatnya mampu mengidentifikasi dari awal. Jadi nggak mungkin ada masalah. Oh, ibunya kurang cairan, ibunya kurang nutrisi, gitu ya. Terjadi perdarahan seperti itu. Jadi ini pada tahap 2 ini harus kita perhatikan ibunya, harus kita awasi ibunya dan identifikasi tanda-tanda itu. Nah, kemudian yang tahap yang ketiga masa postpartum kita sebut dengan late postpartum. Itu waktunya adalah dari 1 minggu sampai dengan 6 minggu. Jadi sampai dengan selesai masa postpartum ini. Jadi kita tetap melakukan perawatan. Perawatan apa yang kita lakukan? Perawatan payudara, perawatan perineum gitu ya. Kalau pada bayi baru lahirnya, perawatan bayi baru lahir atau perawatan tali pusat gitu ya. Nah, kemudian kalau ibunya di episiotomi berarti perawatan luka termasuk perawatan perineumnya gitu ya. Nah, itu pada late postpartum itu kita kita perhatikan, tetap kita rawat. Atau kita lakukan pemeriksaan sehari-hari. Nanti ada ya Ibu sampaikan juga ya PowerPoint Ibu terkait dengan pemeriksaan fisik ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik sehari-hari. Kemudian kita juga sampaikan konseling atau pendidikan kesehatan tentang keluarga berencana, utamanya untuk ibu-ibu yang sudah multigravida ya, yang sudah beberapa kali melahirkan gitu ya. Jadi kita sampaikan tentang eh, keluarga berencana. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan ibu-ibu di masa postpartum. Apa saja sih kebutuhannya gitu ya? Karena ibunya sedang menyusui, ya tentunya nutrisi ibu juga harus diperhatikan ya, kebutuhan nutrisi dan cairan. Ya, jadi ibunya konsumsi nih ya. Karena ibunya ini makannya berdua ya, jadi ada bayinya. Jadi ibu kalorinya ditingkatkan ya, ada penambahan kalori sebanyak 500 kalori setiap hari gitu ya. Yang biasanya ibunya makannya hanya 1.300 kalori, karena ada penambahan ibu bisa makan 1.800 kalori gitu ya. Nah, kemudian dietnya berimbang ya. Diet berimbangnya sekarang yang kita kenal adalah diet seimbang. Artinya seimbang dengan kebutuhan ibunya. Kalau ibunya mempunyai luka episiotomi gitu ya, kemudian dia harus mengkonsumsi protein lebih ya, itu yang disebut dengan diet seimbang. Jadi sesuai dengan kebutuhan ibunya. Kemudian begitu juga mineral maupun vitamin. Minum juga sedikitnya 2 liter setiap hari, gitu ya. Jangan sampai ibu kekurangan cairan. Tentunya VFE atau tablet tambah darah, karena pada saat melahirkan ibu mengeluarkan banyak darah ya. Biasanya ini diberikan ya sampai dengan 40 hari pasca persalinan atau selama masa postpartum. Begitu juga kapsul vitamin A ya. Itu biasanya diberikan. Kemudian yang kedua adalah ambulasi. Ya, ambulasi ini adalah pergerakan ya, kemudian aktivitas ya. Jadi biasanya ya kalau sekarang ini
ibu begitu selesai melahirkan ya, kalau ibunya tidak pusing ya, ibunya bisa duduk ya, kemudian dibantu lagi duduk di pinggir tempat tidur, ibu udah bisa berjalan kalau ingin BAB atau BAK ke kamar mandi. Nah, kalau zaman dulu waktu ibu sekolah dulu waktu di DD 3 zaman tahun 80-an ya, 88 lah gitu ya. Ibunya itu kalau habis melahirkan tiduran aja, nggak mau dia bangun. Kenapa? Apalagi kalau dia apa ada jahitan, ada episiotomi. Karena dia bilang nggak mau lah nanti kalau dibawa jalan jahitannya lepas katanya. Padahal nggak ada hubungan gitu ya. Jadi ibunya lakukan ambulasi dini ya secara segera ya setelah ibunya postpartum. Ya saya 2 jam setelah ibu postpartum, ibu udah bisa kok bangun gitu ya. Kecuali ada indikasi ibunya ada komplikasi postpartum. Itu beda ya. Kalau ibunya normal-normal aja, biasanya 2 jam setelah melahirkan ibunya udah bisa bangun kok gitu ya dari gitu ya. Nah, tapi tetap diawasi gitu ya. Jadi 24 jam ya sampai 46 48 jam postpartum ya ini biasanya yang normal ya. Jadi setelah 24 jam sampai 48 jam postpartum ya ibu sudah bisa nih melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian eliminasi. Ya, gini juga eliminasinya ibu diperhatikan bagaimana berkemihnya pada saat hamil kemarin karena uterus itu menekan kandung kemih ya saluran ureter misalnya ureter. Nah, biasanya ada kesulitan ibunya untuk BAK. Nah, sekarang kan udah nggak ada lagi. Masihkah ibunya sulit untuk berkemih atau BAK gitu ya? Jadi kita identifikasi. Kalau kandung kemihnya penuh ya, lebih dari 8 jam ya, itu kita lakukan kateterisasi. Ya, kalau bisa sih kateterisasinya tidak permanen gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah kebersihan diri ya. Karena pada saat melahirkan ya itu ibunya ya keringat ya kalau melahirkannya spontan ya bukan yang seksiu. Nah, itu berkeringat ya, kemudian juga ya kotor ya oleh darah ya dan lain-lain ya. Kita membantu ibu untuk membersihkan ya, membersihkan seluruh tubuh ya, terutama di daerah perineum ya. Nah, kemudian kita anjurkan juga ya selama perawatan postpartum, ibu itu mengganti sebenarnya tidak ada ya 2 kali sehari minimal. Sebenarnya kalau pembalutnya sudah penuh, ya itu ibu anjurkan untuk mengganti. Ya, biasanya kuman berkembang biak itu antara 4 sampai 6 jam. Kalau lebih dari itu, ya ibu dianjurkan untuk mengganti. Jadi nggak harus nunggu ini ya penuh banget baru diganti seperti itu. Kemudian luka jahit atau yang kita sebut dengan episiotomi, luka episiotomi itu ya. Nah, kita upayakan itu selalu dalam keadaan bersih ya. Jadi ibunya dianjurkan jangan sampai selalu megang tuh gitu. Kok nyeri ya gitu. Ya, sukanya diraba-raba, dipegang gitu ya. Nah, itu kan kondisi di daerah perineum diupayakan kan harus bersih ataupun steril seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan istirahat dan tidurnya? Ya, tentunya ibu-ibu yang menyusui ya, ibu yang postpartum ini pasti akan merasa kurang istirahat dan tidurnya. Karena apa namanya dia menyusui atau karena luka episiotominya menyebabkan nyeri ya. Nah, ibunya menjadi kurang istirahat dan tidurnya karena nyeri episiotominya itu. Nah, diupayakan ibunya sedapat mungkin untuk beristirahat dan tidur. Karena kurang istirahat dan tidur juga dapat mengurangi produksi ASI atau memperlambat proses involusi ya gitu. Jadi diupayakan. Walaupun nggak bisa, suster, saya sering bangun karena menyusui bayi pada malam hari. Nah, pada saat bayinya sudah tidur, upayakan ibu untuk beristirahat, gitu ya, dianjurkan.
Nah, ini pada saat apa namanya? Ini adalah frekuensi kunjungan pada masa nifas ya. Jadi sebenarnya setiap waktu kita ya melakukan pengawasan terhadap ibu postpartum ini karena dikhawatirkan terjadi perdarahan. Nah, kita tahu nih perdarahan yang normal pada intranatal berapa pada ibu bersalin? Berapa pengeluaran darah pada ibu bersalin? Berapa cc darah yang keluar? Izin menjawab Ibu 500 mili bukan? Ya, 500 sampai 600 ya. Nah, jadi kalau melebihi dari itu kita curiga bahwa itu terjadi perdarahan. Nah, penyebab perdarahan itu macam-macam gitu ya. Bisa karena tertinggalnya, kalian udah belajar ya, di intranatal, di plasenta itu kan ada yang disebut dengan katiledon. Ya, jadi yang gumpalan-gumpalan yang membentuk plasenta itu kalau itu tertinggal nempel di dinding rahim ya itu menyebabkan perdarahan. Nah biasanya kalau setelah misalnya hari kedua, hari ketiga masih ditemukan adanya perdarahan gitu ya. Nah itu curiga bahwa apakah ada plasenta yang tertinggal ya. Jadi itu harus diidentifikasi atau perdarahannya karena hal-hal yang lain ya bisa aja ya. Ada pembuluh darah yang pecah barangkali. Tadi kan disampaikan di dinding rahim itu kan ada otot kemudian di situ juga banyak pembuluh darah ya bisa terjadi. Jadi kita 6 sampai 8 jam setelah persalinan ya itu adalah frekuensi kunjungan kita yang pertama ya. Kita lihat nih ya apakah atonia uteri atau kontraksinya bagus gitu ya. Kita lihat. Kadang kita raba tuh perut ibunya. Kemudian kita juga mendeteksi ya atau merawat penyebab lain perdarahan ya. Jika perdarahannya banyak ya kita tahu perdarahan yang normal berarti kita segera rujuk ya atau kita lapor ke dokter. Kemudian kita juga memberikan konseling ya pada ibu atau keluarga ya bagaimana mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri ya. Nah, kemudian pada mungkin di ibu intranatal ya itu ada IMD ya, inisiasi menyusui dini. Jadi pemberian ASI itu memang dari awal ya. Jadi dari anaknya sudah keluar, sudah lahir ya dilakukan nanti 2 jam setelah 60 sampai 90 menit itu sudah dilakukan IMD kalau memungkinkan kondisi ibunya ya. Kemudian melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, ya, bonding attachment, kemudian menjaga agar bayi tetap sehat dan mencegah hipotermi. Jadi kita ketahui bahwa kondisi di luar ya, udara di luar itu akan berbeda pada saat si bayi itu dalam bentuk janin di dalam rahim ibu. Jadi kalau di rahim ibu itu lebih hangat gitu ya. Nah, jadi kalau di luar jangan sampai bayinya hipotermi. Ya, jadi kalau sekarang ya ibu dan bayi itu adalah rawat gabung, rooming in ya. Jadi itu untuk juga nanti bonding attachment-nya terjalin dengan baik di situ. Ya. Oke, tapi biasanya kalau bayinya belum stabil, biasanya ini bayinya masih di ruang bayi. Ya, nanti setelah bayinya stabil baru diberikan kepada ibunya. Oke, ini kunjungan setelah 6 hari setelah persalinan, ya. Nah, kita pastikan involusi uterusnya masih berjalan normal, ya, uterus berkontraksi. Nah, kalau uterusnya, ya, involusi uterusnya normal, berarti itu ada penurunan tinggi fundus uteri, ya. Berarti fundusnya di bawah umbilikus, di bawah pusat si ibu. Kemudian tiada ada perdarahan, ya, yang abnormal. Kemudian juga di loheanya tidak ada bau. Ya, kita identifikasi juga apakah ada tanda-tanda demam, infeksi,
atau perdarahan yang abnormal. Kemudian pastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan istirahat. Ya, kita perhatikan juga ya saat ibu menyusui itu tekniknya baik, cara menyusuinya baik, dan tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda penyulit. Ya. Nah, kemudian kita juga memberikan konseling nih pada ibu, apalagi ibunya masih anak pertama, ya biasanya dia agak kagok atau kurang paham bagaimana cara perawatan bayi, perawatan tali pusat, gitu ya, atau perawatan bayi sehari-hari agar bayinya tetap hangat. Ya, itu kita berikan konseling pada ibu. Nah, ini 2 minggu setelah persalinan, ya, tetap kita memastikan rahim sudah kembali dengan normal, ya, dengan mengukur dan meraba bagian rahim. Kemudian 6 minggu, ya, setelah persalinan menyusui, ya, kita tanyakan apakah menyusuinya sudah itu lancar asinya, ya, kemudian apakah ada tanda-tanda penyulit, ya. Kemudian memberikan konseling. Kita memberikan konseling KB sejak dini ya kepada ibu. Nah, ini komplikasi postpartum. Jadi kita kenal dengan komplikasi postpartum. Jadi dalam masa 24 jam ada darah yang keluar lebih dari 6.000 mili ya. Nah, perdarahannya itu kita bagi dua. Jadi perdarahan postpartum primer atau postpartum sekunder. Jadi yang primer itu ada penyebabnya. Jadi di 24 jam pertama itu perdarahan karena tidak adanya kontraksi pada uterus atau yang disebut dengan atonia ya. Ini bukan antonia ya. Atonia uterus ya. Jadi akibat atonia uteri, jadi nggak ada kontraksi atau retensio plasenta gitu ya. Jadi retensi, jadi ada plasenta yang tertinggal di dinding rahim. Ya, ada sisa plasenta yang tertinggal atau selaput-selaputnya, katiledonnya yang tertinggal di dinding rahim. Gitu ya. Atau selaput-selaputnya itu ada yang tertinggal di dinding rahim atau adanya laserasi. Laserasi itu semacam bisa perlukaan, lecet pada jalan lahir. Kita tahu jalan lahir itu mulai dari mulut rahim, kemudian vagina seperti itu ya. Kemudian involusi ya, involusi itu berarti pada saat penurunan atau penyusutan ya uterus seperti itu. Nah, ini 24 jam pertama ini yang sering terjadi. Ya, kalau perdarahannya hebat atau perdarahannya lebih dari perdarahan yang normal. Tapi ada juga perdarahan pada postpartum sekunder. Jadi setelah 24 jam ya. Nah, penyebabnya apa? Ya, sama. Subinvolusi uteri, bisa juga retensio sisa plasenta atau infeksi postpartum. Ya. Jadi setelah 24 jam ya dan masa 24 jam kita sebut dengan jadi waktu nih yang menentukan. Jika perdarahannya pada 24 jam pertama kita sebut dengan perdarahan postpartum primer. Kalau perdarahan postpartum sekunder yaitu setelah 24 jam masih terjadi perdarahan gitu ya. Bisa kedua hari ya, misalnya berhenti kemudian perdarahan lagi itu bisa terjadi. Nah, itu kita sebut dengan postpartum sekunder. Nah, ininya bisa saja retensio atau sisa plasenta bisa jadi kita menganggap bahwa plasentanya itu udah bersih di dinding rahim. Nah, ternyata masih ada seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah perdarahan ya atau komplikasi postpartum. Nah, kemudian yang kedua adalah infeksi. Ya.
Nah, infeksi bisa terjadi karena pada saat persalinan ya, ini alat-alatnya tidak bersih ya. Nah, kemudian itu terjadi infeksi ya. Nah, ditandai dengan adanya kenaikan suhu ya. Jadi biasanya sudah hari kedua tuh gitu ya. Nah, 2 hari sampai dengan 10 hari ya. Nah, itu masuknya kuman ya ke dalam alat genitalia. Bisa jadi karena alatnya tidak steril, bisa jadi juga infeksinya pada luka ya, episiotomi tadi gitu ya. Nah, kemudian ada perdarahan, ada preeklamsi ya, dan kemudian kebersihan daerah perineum kurang terjaga. Ya. Ini preeklamsi ini bukan saat dia postpartum ya. Jadi preeklamsi ini pada saat dia apa namanya waktu dia masih eh, intranatal ya, masih intranatal dia. Jadi penyebabnya itu bisa. Jadi ibu-ibu yang preeklamsi ya bisa kemungkinan nanti menyebabkan pada saat postpartumnya terjadi infeksi. Karena pada saat preeklamsi ini ada apa namanya kadar-kadar yang di dalam tubuh si ibunya itu menjadi menurun, daya tahan tubuhnya juga menjadi menurun. Ini ya. Jadi ini adalah komplikasi ibu postpartum setelah perdarahan ya. Jadi ada infeksi. Kemudian ya, penyebab infeksi itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah pengetahuan ya, kemudian pendidikan, kemudian usia ya, usia. Jadi juga kalau makanya ibu yang melahirkan dengan usia yang sudah maksudnya biasanya sudah usianya lebih bukan tua ya, tapi lebih banyaklah umurnya. Nah, itu biasanya risiko perdarahannya lebih tinggi ya, karena biasanya sirkulasi darah udah mulai kurang baik ya, status nutrisi juga kurang baik, sistem-sistem dalam tubuhnya sudah mulai menurun ya. Kenapa ibu-ibu biasanya yang di atas 40 tahun itu berisiko tinggi untuk melahirkan seperti itu ya. Nah, kemudian gizi juga ya. Jadi faktor gizi itu sangat penting karena untuk luka perineum atau luka episiotomi yaitu gizi sangat membantu untuk proses penyembuhan luka, terutama untuk protein ya, untuk penyembuhan luka. Nah, ini ada adaptasi pada ibu ya, pada ibu postpartum ya. Adaptasinya itu yang pertama adalah adaptasi fisiologi. Jadi secara fisiologis atau secara fisik ya, setelah plasenta lahir itu uterus akan mulai mengeras karena adanya kontraksi ya. Nah, itu yang disebut dengan retraksi otot-ototnya gitu ya. Nah, itu secara normal. Tapi kalau lembek gitu uterusnya tidak ada kontraksi kita sebut dengan atonia. Nah, biasanya uterusnya itu mulai berangsur-angsur mengecil sampai kondisi uterusnya kembali ke keadaan sebelum hamil. Nah, involusi itu kita ya sebut dengan involusi. Jadi apa namanya kondisi uterus yang berangsur-angsur sampai ke keadaan sebelum hamil. Itu yang kita sebut dengan involusi. Itu ya. Nah, involusi pada saat bayi baru lahir, involusi uterusnya seperti apa? Nah, tinggi fundus uterinya itu setinggi pusat atau sepusat namanya. Jadi kalau kita lihat ibunya itu masih buncit perutnya gitu ya, kelihatan tuh masih setinggi pusat.
Nah, di situ diperkirakan berat uterusnya lebih kurang 1000 gram. Kemudian setelah plasenta lahir, begitu kita raba lagi tinggi fundus uterinya 2 jari di bawah pusat. Gitu ya. Kita taruhkan 2 jari kita di bawah pusat ibu. Nah, itu biasanya sudah turun itu, gitu ya, fundus uterinya. Nah, itu diperkirakan berat uterusnya sudah mengalami penurunan 750 gram. Karena apa? Plasenta sudah lahir. Setelah 1 minggu, kita periksa nih lagi gitu ya, evolusi terusnya seperti apa. Nah, kita raba lagi, tinggi fundus uterinya adalah pertengahan, pusat, dan simpisis. Kalian ingat ya, simpisis pubis tadi anatominya posisinya di mana? Ya, kalau perempuan itu kerabat tuh ada tulang ya di atas di simpisis itu. Nah, kita raba itu. Jadi pertengahan pusat dan simpisis. Nah, tengah-tengahnya di mana? Disitulah posisi yang masih tinggi, tinggi fundus uterinya. Dan berat uterusnya sudah 500 gram. Setelah 2 minggu, itu tidak teraba di atas simpisis. Nah, ini adalah kondisi yang normal, adaptasi fisiologi postpartum. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua lagi loheanya, ya kita sebut dengan lohea atau ada yang bilang lokia, ya apapun itu beberapa sumber mengatakan masih menyebut nama yang asli ya lohea, LOCHEA, atau kalau udah di Indonesia kan lokia, ya. Jadi tergantung kalian bahasanya mana yang diinikan ya. Kalau bahasanya masih lama, masih bahasa aslinya Lohea atau Lokia gitu kalau udah di Indonesia kan. Nah itu apa? Itu adalah sekret yang berasal dari kandung rahim ya, namanya kavum uteri ya dan vagina gitu ya selama masa postpartum. Jadi itu keluar terus itu selama masa postpartum gitu. Selama masa postpartum tadi berapa? Berapa minggu? Ya, berapa minggu masa postpartumnya? Izin ibu 6 minggu. 6 minggu. Ya. Nah, itu akan keluar. Nah, kalau lokianya rubra berarti masih warna merah, itu masih terjadi tuh warna merah ya. Segar gitu ya. Seperti darah mens gitulah gitu ya. Nah, ada sisa-sisa lah ya, apa seperti lendir-lendir seperti itu gitu ya. Nah, itu selama 2 hari postpartum gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Lochia sanguinolenta, udah merah mulai ke kuning-kuningan gitu ya. Nah, itu juga ada darahnya yang tadi dengan lendir-lendirnya. Nah, itu berlangsung 3 sampai 1 minggu postpartum. Ya, kemudian serosa, ya kuning, warnanya udah mulai berubah, kuning. Kemudian ada serum-serumnya, ya, ada jaringan desi 2-nya, itu 7 sampai 14 hari, ya. Udah mulai kuning agak ke arah-arah kecoklatan seperti itu, ya. Kemudian sudah mau habis nih Lokia alba, jadi warna putih ya, berlangsung 14 hari sampai 2 minggu berikutnya. Ya, berarti sampai masa postpartum itu tetap ada. Nah, itu harus kita perhatikan. Kalau dia masih rubra juga, padahal dia udah hari ke-14, kita curiga nih, ada apa gitu ya. Apakah perdarahan gitu atau apa. Jadi mesti kita identifikasi. Oke ya. Kemudian selanjutnya endometrium. Ya, jadi perubahan kita perhatikan apakah terjadi timbulnya trombosis ya. Kita tahu bahwa di endometrium itu banyak pembuluh darah, kemudian degenerasi artinya apa? Banyak sel-sel yang terkelupas di situ.
ya. Sama pada saat kita menstruasi ya, dinding-dinding endometriumnya itu terkelupas seluruh begitu ya. Nah, pada saat kehamilan itu juga. Ya, seharusnya setelah pasca melahirkan itu mengalami degenerasi. Jadi muncul lagi dinding-dindingnya itu tumbuh lagi. Ya, jangan sampai ada yang nekrosis ya di tempat eh, tempat posisinya plasenta itu. Jangan sampai seperti itu. Nekrosis itu artinya ada jaringan yang mati di situ. Jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Nah, itu kita pastikan ya semua artinya kontraksi, involusi berjalan dengan normal. Ya, hari pertama endometriumnya tebalnya 2,5 milimeter gitu ya. Nah, itu nanti akan rata setelah hari ketiga. Jadi yang tadi loheanya berwarna-warni itu gitu ya luruhnya dinding-dinding endometrium ya bisa tadi karena ada sisa-sisa air ketuban di situ selaput-selaput nah itu ikut luruh jadi mewarnai juga lohea yang terjadi yang dikeluarkan oleh ibu postpartum kemudian serviks ya. Nah, serviks ini tetap menganga, artinya terbuka ya. Setelah 7 hari, ya itu dapat dilalui satu jari. Jadi kalau kita periksa dalam itu masih lolos ya di satu jari kita. Nah, kemudian 4 minggu ya. Nah, itu kembali normal. Jadi menutup kembali seperti itu. Jadi kalian pastikan pada saat pemeriksaan lohea ya itu keluar ya loheanya. Nah, itu serviks atau mulut rahim itu masih terbuka. Kemudian vagina dan mulut rahim, vagina dan perineum ini juga kalian perhatikan ya untuk untuk vagina dan perineum. Jadi vagina juga ya mulai berubah ya pada postpartum ini ya. Kemudian perineum ya kita perhatikan kalau tidak ada robekan, kalau tidak ada episiotomi ya kita lihat adakah laserasi ya atau luka ya. Kalau dia ada jahitan episiotomi kita lihat apakah jahitannya akan berangsur-angsur pulih dan sembuh ya 6 sampai 7 hari tanpa infeksi gitu ya. Nah, oleh karena itu vulva hygiene atau perawatan perineum itu wajib kita lakukan pada ibu postpartum gitu ya. Jangan sampai terjadi infeksi. Nah, kemudian payudara ya kita perhatikan ya proses laktasi secara alami ya. Jadi ada produksi ASI, sekresi ASI gitu ya selama kehamilan. Ya, kemudian eh, jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk mempersiapkan ASI bagi bayi. Ya, nah itu juga dipengaruhi ada hormon prolaktinnya, ya. Kemudian di situ nanti pada saat bayi menghisap puting, ya. Nah, oksitosin ya merangsang exit atau let down mengalirkan sehingga menyebabkan keluarnya ASI gitu ya. Nah, jadi hormon oksitosin itu sangat mempengaruhi keluarnya ASI. Kadang-kadang juga pengeluaran oksitosin ini terhambat gitu ya. Nah, sehingga perawatan pada ibu postpartum selain perawatan payudara juga pijat oksitosin. Itu tujuannya adalah merangsang ya pengeluaran ASI. Jadi oksitosin itu bukan memproduksi ASI ya, tapi adalah merangsang ya pengeluaran ASI-nya. Nah, kemudian untuk sistem pencernaan ya biasanya setelah 2 jam ibu melahirkan, mereka merasa lapar. Bolehkah ibunya diberi makan? Ya boleh-boleh saja kalau ibunya dalam keadaan sadar. Ya boleh kasih minum, boleh. Ya karena nggak ada alasan. Kecuali ibu postpartum dengan seksio cesaria. Kan dia dibius tuh
Nah, obat anestesinya atau obat biusnya mempengaruhi sistem pencernaan gitu ya. Nah, makanya ditunda dulu makannya, gitu ditanyain dulu. Untuk mengetahui fungsi pencernaannya sudah berfungsi, biasanya kita tanya tuh, Ibu udah kentut belum? Gitu. Nah, kalau udah, boleh deh makan, gitu ya. Berarti sistem pencernaannya sudah mulai bekerja, gitu ya. Tapi kalau belum, jangan. Tapi kalau Ibu melahirkannya dengan normal, yang bukan operasi, bukan seksio, boleh aja ya kalau ibunya setelah bayi dan plasentanya lahir terus aduh haus banget, aduh lapar gitu ya. Boleh ibunya misalnya minum susu dulu kalau makan kan repot ya. Udah kasih minum susu atau kasih minum teh manis boleh gitu ya. Nah, ibu juga sering terjadi konstipasi ya pada masa postpartum. Karena dia misalnya di episiotomi ada jahitannya gitu ya. Takut kalau BAB kalau ngedan gitu ya jahitannya lepas gitu kan. Itu ketakutan-ketakutan pada ibu gitu ya. Padahal enggak. Tapi kita perhatikan juga jangan sampai ibunya konstipasi atau BAB-nya keras. Jadi pastikan ibunya makan buah-buahan atau makanannya yang mengandung tinggi serat, kemudian minumnya cukup, ya seperti tadi, ya. Jadi jangan kurang dari 2 liter. Kemudian untuk sistem perkemihan, ya, jadi pelvis ginjal atau tulang panggulnya teregang tuh, ya, atau dilatasi selama kehamilan. Nah, ini akan kembali normal pada akhir minggu keempat setelah melahirkan. Ya. Nah, jadi kita juga harus perhatikan ibu-ibunya itu apakah masih mengalami proteinuri gitu ya. Karena sebelum pada saat infartu atau pada saat intranatal ibunya ada preeklamsi waktu itu. Jadi kita juga harus perhatikan sistem perkemihannya. Seharusnya kan normalnya kan di dalam urin tidak ada protein gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian sistem muskuloskeletal ya, bagaimana ligamennya, berarti ototnya, kemudian diafragma, pelvis, itu semua meregang saat kehamilan. Dan pada saat postpartum itu berangsur-angsur menyesuaikan atau mengecil seperti semula. Nah, kemudian sistem endokrinnya kita perhatikan. Misalnya sudah hari kedua kok ASI-nya juga belum keluar. Nah, kita curiga nih oksitosinnya nggak keluar atau tidak berperan gitu ya. Makanya lakukan perawatan payudara plus pijat oksitosinnya gitu ya. Nah, kemudian prolaktin gitu ya. Itu juga merangsang pengeluaran untuk produksi ASI. Ya, jadi jangan sampai bayi sudah hari kedua atau hari ketiga ya nggak dapat ASI gitu ya. Gitu. Kemudian tuh hormon pada wanita ya estrogen dan progesteron. Kalau setelah melahirkan estrogennya menurun dan progesteronnya meningkat seperti itu. Nah, kemudian perubahan tanda vital ya. Ibunya biasanya normal ya setelah 2 jam postpartum. Ya, nadi pernapasan biasanya pada intranatal ya terjadi tahikardi ya. Kadang-kadang malah ibunya nggak bisa mengatur nafasnya, terkesan sesak napas ibunya gitu ya. Jadi tetap tanda-tanda kita vital kita perhatikan lagi ya. Tekanan darah naik pada saat infartu, kemudian kembali normal setelah sampai dengan beberapa hari gitu ya. Nah, ibu juga turun ya dengan keluarnya ada bayi, kemudian plasenta, tentunya berat badan ibu juga menjadi turun. Kemudian sistem integumen ya, biasanya ada kloasma ya, kloasma gravidarum masa hamil ya, kemudian menghilang ya saat kehamilan berakhir, tapi masih ada biasanya. Kemudian hiperpigmentasi ya di areola, mame, kemudian linea nigra juga menghilang setelah bayi lahir ya. Nah, tapi beberapa wanita itu menetap ya, beberapa ibu menetap tadi ya.
baik yang hiperpigmentasi di areola ya atau klosma gravidarum ya, daerah muka ya itu karena pigmentasi, hiperpigmentasi. Itu biasanya ada yang menghilang, ada yang menetap gitu ya. Nah, tinggal ibunya perawatan deh gitu ya. Pergi ke perawatan ke banyak nih tempat-tempat perawatan, ke salon-salon gitu ya. Nah, untuk menghilangkan itu semua, melakukan perawatan ya. Strie juga misalnya di abdomennya. Biasanya kan kalau ibu melahirkan tuh ngomongnya kan gatal-gatal tuh perutnya. Suka garuk-garuk. Nah, strie itu banyak bekas kesannya seperti bekas garukan gitu ya. Atau stretch mark. Nah, itu banyak tuh krem-krem untuk penghilang itu. Nah, itu gampang tuh ibu-ibu untuk menghilangkan itu. Kemudian sistem kardiovaskulernya juga ya, karena ibunya melahirkan berarti kehilangan darah rata-rata 400 sampai 500 mili gitu ya. Nah, ibunya ya bisa jadi ya hipervolemi ya. Jadi kalau pada ibu hamil bisa aja kita ketegakkan diagnosa risiko hipervolemi ya, kurangan cairan. Tapi cairan di sini adalah cairan intrasel ya. Oke. Nah, ini adalah fase ya, adaptasi fisiologis ya, adaptasi fisiologis pada ibu postpartum ya. Jadi kita kenal dengan 3 fase pada ibu postpartum itu. Fase taking in ya, fase taking hold, kemudian fase fase letting go ya. Jadi fase taking in ini ibu ketergantungan ya, tergantungan pada orang lain. Ini terjadi biasanya 1 sampai 2 hari setelah melahirkan ya. Ibunya itu orientasinya itu pada dirinya ya. Jadi, aduh, saya padahal pengennya anak laki-laki kok yang ini keluar anak perempuan ya gitu. Masih dia berpikir seperti itu. Kemudian ada juga apa, aduh, payudara saya kok sakit ya. Jadi orientasinya itu ke diri dia, belum ke bayinya ya. Nah, kemudian juga pada fase itu biasanya makanya kadang-kadang kalau masih ada orang tua si ibunya ini gitu ya. Nah, sukanya orang tuanya cerewet tuh, ayo susuin anaknya, susuin anaknya. Nah, karena pada fase taking in biasanya juga nanti aja lah masih sakit ini gitu ya. Jadi sakit di daerah perineum, kemudian sakit juga di bagian payudara ya. Jadi biasanya si ibu ini masih berorientasinya pada dirinya sendiri dan ketergantungannya itu ya ini penuh ya kepada orang lain gitu ya. Nah, kemudian dia masuk ke fase taking hold. Seharusnya ibu ini taking in-nya itu hanya 1 sampai 2 hari aja. Tapi dia sudah berubah ke fase taking hold ya 3 sampai 10 hari postpartum ya. Nah, di sini dia karena udah merasa nyaman ya. Luka episiotominya juga sudah mulai membaik. Nah, di situ dia sudah mulai nih memikirkan bayinya ya. Walaupun sudah mandiri tapi masih memerlukan bantuan orang lain ya. Nah, sudah mulai nih dia bisa merawat diri ya, kemudian keinginan untuk belajar merawat diri ya. Nah, untuk facilitating go ya, kemandirian. Jadi dia sudah mandiri nih ya. Hari ke-10 ya setelah postpartum ya. Jadi dia sudah bisa merawat diri sendiri, sudah melihat bisa merawat bayinya ya. Nah, sudah menerima tanggung jawab dan peran sebagai ibu ya. Jadi dia sudah bisa merawat diri sendiri dan merawat bayinya secara mandiri. Nah, kalau di fase taking in ini dia berlama-lama, kondisi psikologis ibunya ditambah lagi ibunya marah-marah tanpa sebab, ya, itulah yang dinamakan dengan baby blues, gitu ya. Nanti kalian bisa ya pernah dengar gitu ya, ibu-ibu habis melahirkan,
gitu ya, yang tidak peduli pada bayinya, kemudian juga pada diri sendiri, belum bisa merawat diri, gitu ya. Nah, dia mengalami fase taking in itu yang lama sekali, ya, sampai-sampai kalau sudah sampai 30 hari itu dia mengalami baby blues, ya, itu yang marah-marah nggak keluar, ya, kemudian apa? Kadang-kadang apa ngambek ya kalau istilah ini. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau lebih dari 30 hari ya baby bluesnya bisa menyebabkan itu bisa menjadi depresi postpartum gitu ya. Jadi ibunya mulai menarik diri, kemudian isolasi diri ya, artinya dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain ya. Dan ini ada kejadiannya seperti ini. Contoh-contohnya adalah ibu-ibu yang melahirkan atau anak melahirkan anak yang tidak diinginkan, gitu ya. Nah, itu terjadi pada ibu. Jadi misalnya ibunya belum siap untuk hamil gitu ya karena beberapa faktor atau ibu yang hamilnya korban misalnya perkosaan atau yang lain-lain gitu ya, masalah-masalah yang lainnya. Nah, itu bisa ibunya mengalami baby blues atau setelah berlanjut dia bisa menjadi depresi eh, postpartum gitu ya, depresi pasca salin. Oke, itu yang untuk konsep postpartum. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, saya izin bertanya. Silakan. Izin perkenalkan diri, nama saya Anissa Amalia. Ya, Anissa yang kenceng suaranya Anissa. Kedengarannya kecil sekali di Ibu. Baik, apakah sudah cukup jelas, Ya, Ibu? cukup. Saya izin bertanya tadi mengenai penjelasan adaptasi psikologis. Itu kan ada 3 fase ya, Bu. Nah, 3 fase ini akan dialami oleh ibu postpartum hanya anak pertama atau eh, bisa ke seluruh anak gitu, Bu. Lalu baby blues juga, Ibu, apakah baby blues itu hanya untuk anak, bisa anak selanjutnya? Terima Ya, kasih, Bu. ya. Jadi kondisi psikologis ini yang terjadi pada ibu, ya. Nah, ibu itu apakah anak pertama atau anak yang selanjutnya gitu ya. Nah, biasanya gitu ya, karena ini adalah sudah diteliti ya, fase-fase ini ya, taking in, taking hold, dan letting go, ini semua ibu postpartum terjadi gitu ya. Nah, itu tadi kan ada jaraknya 1 sampai 2 hari. Kalau ibu biasanya dengan pengalaman itu, ini secara psikologis ya, itu dijadikannya pembelajaran bagi si ibu. Biasanya hari pertama itu sudah bisa beradaptasi. Dia udah masuk ke fase yang taking hold gitu ya. Lebih cepat prosesnya seperti itu. Tapi proses itu dilalui oleh ibu, setiap ibu postpartum gitu. Makanya pada saat kita kalau dulu ya perawatan bayi yang belum rooming in gitu ya, atau setelah rooming in juga, biasanya hari pertama itu bayi masih di ruangan bayi gitu. Kenapa? Itu tadi ibu masih dalam masa taking in gitu ya. Orientasinya belum tuh, masih belum memikirkan bayi saya gimana ya, dia masih aduh, kalau ada kekecewaan di bayinya. Tapi kalau nggak ada kekecewaan terhadap bayi yang lahir, mungkin orientasinya masih pada dirinya. Aduh, kok sakit, saya masih sakit banget ini payudaranya, atau perineumnya, atau daerah vagina, seperti itu, masih seperti itu. Gitu ya. Jadi ketergantungan di sini intinya taking in itu ketergantungan. Itu yang lebih difokuskan ke situ. Jadi orientasinya itu masih ke dirinya gitu. Nah, kalau udah masuk ke taking hold, ya, nah itu udah mulai tuh berpikir, aduh bayi saya udah ini belum ya. Biasanya kalau dia mulai-mulai hari kedua tuh, nah ibunya minta itu, ya, pengalaman ibu pernah dinas di ruang neonates gitu ya. Itu kan ruang kebidanan dulu ibu dinas di ruang kebidanan. Kemudian buka ruang neonates, ibu di ruang neonates. Itu waktu itu belum gencar-gencarnya rooming in. Kita mulai tuh rooming in, kita lihat kondisi ibunya.
Nah, itu ibunya, kecuali ibunya dirawat di ruang kelas 1 maupun kelas 2 masih mending lah. Tapi kalau udah kelas 3 itu kan SAL. Kita khawatir bayinya terinfeksi. Jadi, nah kita ini tuh kita rawat aja dulu dirawat bayi di kamar bayi lebih aman. Itu biasa kalau udah mulai hari kedua, ibunya udah mulai nih. Nah, suster, saya mau inikan bayi saya gimana ya, gitu. Minumnya udah mulai memperhatikan. Ya, bagaimana minumnya, seperti apa. Kalau zaman dulu waktu ibu kerja di situ dulu, kan ASI eksklusif belum digalakkan. Jadi kita masih memberikan susu formula waktu itu. Kan setelah galak ASI eksklusif kan nggak boleh minum susu formula. Jadi harus ASI selama 6 bulan gitu ya. Jadi kalau dulu kita merawatnya di ruang rawat bayi. Jadi seperti itu dilalui oleh ibu gitu ya. Nah, ada yang prosesnya kalau sudah anak kesekian lebih cepat ya, lebih cepat. Kemudian taking in ya, taking hold, kemudian letting go. Itu lebih cepat prosesnya. Tapi rata-rata itu ya, hari pertama, kedua untuk taking in ya, 3 dan 10 itu. Tapi ada yang berproses lebih cepat ya, karena pengalaman itu dijadikan apa namanya coping dia ya untuk tidak menjadi gangguan psikologis yang lebih lanjut gitu. Gitu juga kalau baby blues yang Ibu sampaikan tadi biasanya ada masalah-masalah psikososial yang ibunya alami ya. Nah, kalian kan belajar nih ke ilmu kesehatan jiwa nantinya dia ada faktor disposisi. Jadi pada saat posisi ibunya itu seperti apa ya dia udah mengalami atau copingnya yang tidak efektif seperti itu. Gitu ya. Kurangnya support system dari keluarga, dari suami. Nah, biasanya itu imbasnya itu ke perilaku dia postpartum. Misalnya yang jerit-jerit nggak keruan, marah-marah tanpa alasan, tanpa sebab gitu. Padahal itu melampiaskan barangkali ketidaktenangan, ketidaknyamanan secara psikologis karena kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat, baik suami, ya, ibu atau orang tua gitu ya, seperti itu. Gitu ya, Nisa, bisa terjawab? Apalagi tadi Ibu lupa. Ada nggak pertanyaan apa lagi? Terjawab. Terima Ada kasih, ya, Bu. terjawab ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Ya. Nah, jadi kalian pahami ya fase-fase itu. Jadi kalau hari pertama misalnya ibunya sudah 24 jam nih gitu ya. Melahirkan, misalnya melahirkannya kemarin nih gitu ya jam 12 siang. Begitu jam 12 hari ini gitu ya. Kok ibunya masih belum menyusui anaknya ya. Jadi jangan didekatkan aja bayinya ke ibunya. Jadi diajarkan gitu ya. Ibu, ini bayinya, ibu diajarkan menyusui bayinya. Jadi bayinya itu dilekatkan mulutnya itu ke puting susu ibu. Seperti itu ya. Ya, jadi agar bayinya itu nggak bingung puting, artinya dia mengenal puting ibunya seperti itu, walaupun ASI belum keluar seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan kita harapkan kok ibunya itu nggak mau ya. Nah, karena dia masih dalam fase taking in, gitu ya. Seperti itu. Jadi perawat atau biasanya orang tuanya nih, aduh, ajarin bayinya menyusui, biasanya seperti itu. Nah, kita juga sebagai perawat juga lekatkan ya bayi ke ibunya ya. Itu waktu mahasiswa praktek di rumah sakit Koja ya kalau nggak salah kayak gitu. Ibunya diam aja di tempat tidur tuh bayinya nangis itu di sampingnya. Diam aja ibunya gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau di rumah sakit itu kalau bayi masih hari pertama atau hari kedua, bayinya biasanya ditaruhnya di apa namanya di kamar bayi. Nanti suatu waktu gitu, mahasiswa yang minta, Kak, boleh nggak bayinya dibawa keluar, Kak? Mau diinikan ke ibunya. Boleh gitu ya. Akhirnya bayinya digendong dibawa ke ibunya untuk diajarkan menyusui gitu ya. Jadi cara
ibunya diajarkan cara dan teknik menyusui yang benar gitu ya, seperti apa gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tadi kita mulai jam berapa ya? Jam 10. Ya. Nanti Ibu akan berikan juga materi terkait dengan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum. Terus kemudian yang ketiga, ASKEP juga ibu postpartum. Nanti kelompok itu berikan alasan terkait dengan pemeriksaan fisik itu dan ASKEP ibu postpartum. Nah, kalau postpartum tadi organ-organ apa saja di konsep tadi ya, konsep dasar postpartum tadi, organ-organ apa saja yang terlibat di dalam postpartum ini gitu ya. Tentunya pada sistem reproduksi. Nah, itu berarti sistem itulah yang berpengaruh. Nah, kalau ada masalah gitu ya, berarti ada masalah, masalahnya itu ya terkait dengan hal-hal yang tadi aja gitu ya. Jadi misalnya ada luka episiotomi, berarti masalahnya biasanya pasiennya nyeri gitu ya. Penyebab nyerinya apa? Kita lihat tuh di standar diagnosa keperawatan Indonesia. Berarti kan ada agen pencedera fisik itu kan, ada perlukaan kan di situ aja agent pencedera fisik gitu ya penyebabnya. Udah itu udah muncul satu diagnosa. Kemudian yang kedua, tadi kan ada perubahan-perubahan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi kan mati ini terganggu atau tidak gitu ya. Nah, tentu saja ibu postpartum pasti terganggu masalah istirahat dan tidur. Tadi nyerinya masih ada, kemudian satu lagi dia menyusui. Bayinya bangun terus gitu malam, minta ASI ya, minta susu gitu ya, atau ibunya terpaksa menyusui, pasti ibunya terbangun, berarti istirahat dan tidurnya pasti kurang. Yang kedua, yang ketiga, ada nggak konstipasi? Karena pada ibu ini ada perubahan pada sistem pencernaannya. Ya, jadi perhatikan itu. Jadi masalahnya itu nggak ada masalah yang lain. Misalnya ada gangguan mobilitas fisik karena ibunya tidur. Nggak mungkin. Kalau dia tiduran terus, anjurkan ibunya turun dari tempat tidur. Jangan tidur-tiduran terus gitu loh. Itu ya. Itu yang disebut dengan ambulasi dini. Harus segera ibunya mobilisasi. Nggak boleh di tempat tidur terus harus turun. Biar loheannya juga keluar gitu ya. Jadi itu diberikan penjelasan kepada ibu. Jangan takut jahitannya lepas. Jahitan itu akan kuat gitu ya. Nggak akan lepas. Jadi makanya sekarang itu ibu hari ketiga postpartum itu sudah harus pulang. Kecuali dengan komplikasi ya. Nah yang normal itu sudah pulang ibunya. Ibu dengan seksio sesaria juga, ibu yang post op itu juga pulang. Ya, gitu. Jadi ibu sudah harus ambulasi dini gitu ya. Sudah harus diajarkan. Jadi jangan sampai ibunya udah boleh pulang tapi belum bisa jalan. Walaupun operasi seksiu gitu ya. Jadi pada saat pasiennya sudah sadar gitu ya, pasien boleh kok miring kiri, miring kanan, duduk. Misalnya kalau tidak nyerinya tidak begitu hebat. Kalau nyeri-nyeri ini ya biasa, nyeri pasca dioperasi gitu ya. Karena hari ketiga pasca operasi pasiennya udah pulang ya, operasi seksiu gitu. Ya itu, gitu ya. Nah, jadi itu yang diperhatikan. Masalah-masalahnya itu lingkup ibu postpartum tuh hanya itu. Ya, pada sistem mana faktor yang mempengaruhi ibu? Pencernaannya, kemudian perkemihan, ya. Nah, kemudian tadi ada perdarahan atau tidak, itu kan? Itu aja yang masalahnya.
Itu ya yang Ibu sampaikan tadi secara konsep. Jadi jangan macam-macam. Ada yang intoleransi aktivitas lah, ada yang gangguan mobilitas fisik. Nggak ada pada Ibu postpartum masalah itu. Kecuali dengan komplikasi-komplikasi atau penyakit penyerta pada Ibu. Apa penyakit penyertanya pada ibu? Mungkin ada ibunya yang penyakit jantung. Bisa terjadi intoleransi aktivitas gitu ya. Atau pada ibu hipertensi dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau ibu yang dalam kondisi normal, permasalahannya hanya itu gitu ya. Jadi kalian perhatikan lagi, kalian baca-baca SDKI ya. Apa standar diagnosa keperawatan Indonesia. Karena kita nurse ya, kita nurse wajib kita tahu dalam merumuskan diagnosa. Pengkajian, merumuskan diagnosa, kita harus mantap itu nurse. Beda dengan D3. Karena D3 hanya melakukan prosedur gitu ya. Nanti kalau di lapangan itu wajib yang nurse ini merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien. Buat perencanaan. Nah yang melaksanakan nanti yang D3-nya. Melakukan prosedur gitu. Itu ya. Nah, jadi nanti untuk pertemuan berikutnya ke temannya presentasi, nanti Ibu akan menjelaskan itu semua, gitu ya. Untuk pemeriksaan fisik nanti pada saat kita apa namanya praktikum nanti. Kalau masih ada waktu besok pertemuan yang keduanya nanti Ibu jelaskan untuk pemeriksaan fisik, ya. Yang apa namanya kelompok yang presentasi ya, kalau bisa tambahkan yang pemeriksaan fisik itu yang bubble he ya, pemeriksaan fisik dengan bubble he. Tulisannya Bubble HEE ya, baca. Ibu udah share ke si pen, jadi tolong baca-baca ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti di PPT Ibu itu kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Baik ya, pertemuan kita pada siang hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Ibu mohon izin. Iya. Ya, Oh, ini jadi ada iya ada bintang. pertanyaan Ibu di room chat dari Hilda Silvi. Ibu pertanyaannya, untuk ASI ini kan eksklusif sampai umur 6 bulan. Namun saat KRS ada seorang ibu yang bercerita dengan Hilda bahwa setelah operasi sesar ini anaknya yang prematur 8 bulan langsung dibawa dan diberi susu formula bukan ASI. Padahal menurut pengakuan ibunya air susunya ini keluar. Apakah jika bayi prematur memang tidak boleh langsung diberi ASI ibu atau seorang ibu yang pas operasi sesar tidak boleh langsung menyusui ibu? Mohon jawabannya. Terima kasih ibu. Oke, sebenarnya tidak ada larangan ya ibu postpartum dengan sesar tidak boleh menyusui kecuali ibu-ibu dengan penyakit-penyakit tertentu yang menular gitu ya. Misalnya HIV/AIDS gitu ya. Nah, ibunya yang menderita HIV/AIDS. Tapi kalau ibu-ibu yang lain yang tidak ada itu tidak ada larangan untuk menyusui, apalagi ibu postpartum. Biasanya ibu yang suka menolak, yaitu tadi fase taking in itu jangan diperlama, gitu ya. Masih itu, aduh sakit habis operasi, gitu ya. Kalau yang melahirkan normal, aduh sakit di daerah vagina atau perineumnya, gitu ya. Nah, kalau ibu yang operasi orientasinya ke dia masih tuh situ gitu. Nggak ada hambatan kalau ibu kalau asinya udah bisa keluar ya, udah bisa. Walaupun belum keluar juga ya, menghisap bayi, bayi menghisap itu ya, itu adalah merangsang untuk pengeluaran ya, pengeluaran ASI-nya. Bisa, ibunya bisa. Nah, kalau ASI sudah keluar, ibu juga pernah ya, yaitu tadi ya, bayi dirawat di ruang neonates itu gitu ya. Karena kondisi tertentu bayinya itu harus dirawat di dalam inkubator gitu ya. Nah, itu ASI ibunya kalau dulu kan kalau sekarang kan enak tuh pumpingnya ibunya suruh pumping gitu ya. Masukkan ke dalam botol gitu ya. Nah, kalau bayinya prematur atau bayinya nggak bisa pakai botol, kan ada pipet tuh, tetesin pakai pipet. Beda ya. Jadi pada saat bayi yang berat badannya normal gitu ya, minumnya akan berbeda jumlahnya, jumlah cairan yang diminum dengan bayi yang prematur. Kalau di prematur nggak bisa dikasih dot, ya. Jadi pakai pipet tuh ditetesin. Dan itu juga sekali minum itu hanya sekian cc, nggak banyak gitu ya. Bisa sebenarnya bisa.
Ya sebenarnya bisa. Nah tapi ya mungkin karena kondisi-kondisi tertentu ya akhirnya ya udah rumah sakit masih memberikan eh, susu formula gitu ya, seperti itu. Jadi dalam kondisi tertentu memang tidak memungkinkan ya. Nah, udahlah gitu ya. Eh, kasih susu formula atau ngasih susu formulanya juga nggak banyak ya, nggak lama gitu, seperti itu. Gitu ya Vini ya. Jadi susu formula itu jangan susu formulanya lebih banyak dari ASI-nya. Jadi dalam keadaan tertentu mungkin dikasih susu formula, tapi ASI-nya tetap gitu. Barangkali seperti itu gitu ya. Jadi yang ibu postpartum nggak ada halangan untuk tidak menyusui ya, susui. Sepanjang ASI-nya keluar ya wajib menyusui. Dan kalau nggak keluar ya itu lakukan perawatan. Ya, kalau hambatannya karena bukan penyakit ya lakukan perawatan. Ya, perawatan payudara kemudian plus pijat oksitosin yaitu melancarkan pengeluaran ASI. Itu ya Vini ya. Jadi kalau bayi prematur memang minum ASI-nya berbeda ya dengan bayi yang bukan prematur. Ya sedikit mereka minum, sedikit-sedikit tapi sering. Oke, ada lagi yang lain? Ya baik, Ibu, saya izin bertanya lagi, Ibu, mengenai lakia tadi yang Ibu sudah jelaskan. Tadi kan terdapat 4 jenis lakia ya, Bu, yang dimana Ya. jenis-jenis tersebut ada masa berlangsungnya. Nah, apakah setiap ibu yang menjalani masa nifas ini akan eh, merasakan atau menjalani 4 jenis lakia ini, atau bagaimana Ibu? Karena selama ini yang saya tahu untuk masa nifas ini selama 40 hari itu hanya darah yang keluar. Lalu tadi di jenis terakhir itu ada eh, jenis yang Loki alba itu yang hanya cairan berwarna putih ya Bu. Apakah untuk jenis tersebut, ibu yang menjalani masa nifas ini sudah boleh menjalankan sholat atau bagaimana ibu? Terima kasih. Ibu share lagi ya, yang untuk ini. Kelihatan? Terlihat ibu. Oke ya. Ini ya. Oke ya. Biasanya kalau beberapa sumber itu ya Sangwilenta ini malah nggak ada gitu ya. Jadi dia langsung ke lokianya sore Sarosa ya. Jadi Sarosa nih. Artinya apa? Dari rubra ini biasanya ada perpanjangan tuh ke Sarosa ya. Jadi ini kan sebenarnya ada warna kuning juga gitu ya. Nah, jadi mulai dari 3 hari sampai dengan 14 hari itu warnanya serosa. Tapi ada juga beberapa sumber yang mengatakan dia warna kuning juga, tapi masih ada darah-darah dan lendir. Tapi tidak dominan warna merahnya itu ya. Jadi warna kuning. Makanya ada juga buku yang mengelompokkan ada sangwilentanya. Jadi 3 sampai 7 hari. Jadi sampai 7 hari itu warna kekuningannya itu ada masih merah-merahnya gitu ya. Tapi yang 7 sampai 14 hari itu warna kuning, kemudian ada mengandung serum. Serum itu seperti bukan darah yang kental itu ya. Kita ingat ya di darah kita itu kan ada yang bukan kentalnya itu. Jadi serosa itu lebih ke mulai-mulai ke kuning agak karena ada serumnya juga. Jadi agak kuningnya itu bukan kuning yang warna kuning warna Golkar ya. Gitu ya, bukan itu kuningnya ya. Jadi kekuningannya itu eh, agak ke warna-warna ketua gitu ya, ke coklat-coklat agak ke coklat tua. Nah, kemudian albanya ini putih. Jadi terkesannya seolah-olah kayak keputihan gitu ya. Jadi lendirnya itu putih, sekret gitu ya. Jadi putih.
Tapi kalau yang penyakit yang keputihan itu dia kan kental banget itu. Nah, kalau ini lebih nggak kental seperti itu. Itu ya, warna putih. Nah, tentunya putihnya itu yang nggak putih banget gitu ya. Nah, tapi menyebutnya adalah putih seperti itu. Nah, itu berlangsung 14 hari atau sampai dengan masa ini, masa postpartum. Nah, kalau ternyata masih ada juga flek-flek darah merah, sepanjang itu jumlahnya tidak banyak, itu masih dalam keadaan normal, gitu ya. Karena ada ini nih selaput-selaputnya, ya, yang masih tersisa, gitu ya. Nah, kemudian macam-macam nih, ya. Jaringan-jaringan DSI-2-nya juga masih ada gitu ya. Makanya ibunya pada saat setelah postpartum itu ibunya beraktivitas, jangan banyak tiduran gitu. Gitu ya. Jadi rahimnya itu berkontraksi terus. Ya, sambil menurunkan tuh terjadi proses involusi. Kalau dia kontraksi kan semua cairan-cairan yang ada di rahim itu keluar semua gitu. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, makanya kita wajib nih kita periksa ya. Oh, nggak apa-apa ibunya pakai pembalut tuh gitu kan. Nah, kita periksa warna lohiannya apa gitu ya. Kita perhatikan. Bisa aja nih masih rubra nih ibunya. Nah, tapi penggolongan ini tentunya ini kan berdasarkan hasil penelitian, buku teks yang kita baca ya. Jadi ini mayoritas atau sebagian bahwa ini yang terjadi gitu ya. Kalaupun dia masih ternyata di 7-14 hari ini masih rubranya juga. Nah, rubranya ini bukan yang merah darah. Kita tahu ya darah segar itu seperti apa. Misalnya kalau kita luka, itu kan merahnya kan segar. Nah, ya, itu berarti ada perdarahan ya yang bukan dari sisa-sisa ini, gitu ya. Nah, ini rubra walaupun merah tapi merahnya kan yang namanya kayak gitulah darah mens itu seperti apa sih? Kita kan tahu. Nah, seperti itulah merah. Kan sisa-sisa. Mens itu juga kan peluruhan dinding endometrium, gitu kan? Bercampur selaput-selaput, itu ya. Itu Elvionita, panggilannya apa nih? Vio, Ini bisa, Ibu, ya, bisa dipahami? Apalagi tadi bisa. pertanyaannya? Lupa Ya, ini. tadi pertanyaannya kalau misalkan dia mengalami masa yang Lakia Albert ini, apakah dia sudah boleh menjalani ibadah Ibu? Jika Iya, dia, ah, kan ibadah ya maksudnya. iya Ibu. Iya, kan ibu ibu nifas ini kan sampai 42 hari kan? Ya, ya selama 6 minggu lah masa postpartum. Kan ibunya boleh kalau pas di bulan Ramadan ibunya bayar fidyah ya. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Itu nggak ini. Jadi ibunya tinggal bayar ini aja. Ya, boleh kok. Nggak mesti mengganti gitu. Itu ya. Karena itu dikecualikan ibu yang melahirkan masa nifas. Nah, untuk yang para lelaki juga ya tidak boleh loh menceraikan istri di masa hamil, masa nifas. Itu ya. Masa postpartum. Nggak boleh. Selesaikan dulu ini. Gitu. Itu banyak tuh aturannya kalau ini ya di agama Islam ya. Atau kalau di agama selain Islam. Gitu. Itu ya, Pionita ya. Kalau masih juga ternyata panjang nih gitu ya. Kalau kayaknya yang keluar. Tetap sepanjang ibunya masih belum bersih ya. Dia belum diperkenankan untuk sholat. Kadang-kadang secara fisiologis ibunya itu berbeda loh antara ibu satu dengan yang lain. Mungkin panjang dia gitu ya. Nah gitu. Jadi ibaratnya itu belum bersih gitu ya. Nah jadi kalau ibunya belum bersih, ya biasanya kan kalau sholat kan juga nggak boleh ya kalau belum bersih. Itu ya, Vio ya. Ada lagi Iya, pertanyaan? ya, baik. Ibu saya izin bertanya lagi, kalau Lakia yang Vionya busuk itu, apakah ada tanda-tandanya Ibu? apa? Lakia yang busuk Ibu, yang Baunya, iya berbau baunya, busuk.
baunya, ya, berbau busuk. Nah, kita perhatikan, ya, anggap aja lah seperti bau menstruasi. Mirip-mirip sih. Ya, jadi loh kayak pada ibu itu kayak bau menstruasi. Pasti dong, darah itu pasti ada baunya kan. Nah, kalau bau busuk, namanya busuk kan. Nah, ya udah, berarti itu ada tanda-tanda infeksi. Itu ya. Kalau di perkotaan jarang sih terjadi gitu ya. Kecuali daerah-daerah ya jauh terpencil. Kalaupun masih ada, nggak, ya jarang lah, jarang terjadi sih. Kecuali kalau dia punya penyakit-penyakit tertentu. Jadi nggak, belum pernah sih Ibu nemu yang loheannya berbau busuk. Infeksi paling terjadinya karena eh, di luka episiotominya itu ya. Nah, berarti apa? Nanti kalian waktu di penggajian itu kan ada tanda-tanda reda tuh. Ya, reda apa? Redness, kemerahan, kemudian apa? E-nya apa? Ekimosis, kemudian E-nya lagi apa? Nanti tanda-tanda luka itu kalian ingat lagi ya. Jadi ada tanda-tanda reda. Kemudian ada pengeluaran cairan apa yang tidak, ya, discharge. Kemudian approximation ya. Atau lukanya sudah melakukan penyambungan atau perlekatan sudah apa belum gitu ya. Nah, itu kan kalau itu semua nggak ada kelainan berarti kan tidak ada tanda-tanda infeksinya. Oke, udah ya, cukup. Baik, terima kasih Bu, sudah cukup. Tuh. Oke ya. Oke, Ibu harapkan apa yang Ibu jelaskan tadi ya bisa dipahami karena ini bekal untuk kalian nanti masuk ke asuhan keperawatan. Nanti kita pertemuan kedua kita diskusi lebih banyak lagi gitu ya. Dan ini juga bekal kalian nanti pada saat di lab maupun nanti waktu di klinik. Terima kasih atas perhatiannya ya Ibu. Mohon maaf ya karena beberapa kendala kita tadi mulai untuk perkuliahan ini ya sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.